makan juga. Ibu, cek sound dulu Bu Dik. Alhamdulillah, secara tidak langsung Pak pengurus masjid kita kedatangan YouTubers. Kalau beliau datang itu sekurang-kurangnya itu masjid biasanya itu ini satu kali posting ribuan yang nonton. Kalau saya pengurus masjid setidaknya aku kalau tuh ada ataukah setidaknya angkat kasih cendek apa putih tadi. Ibu lanjut. Belokam aku tanya Ibu, sebelum saya melambuana menyampaikan ceramah, saya mau bertanya, si kira-kira roh ada napa guraki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah dena pasudoi dena suara parata dena turu pusat tidak keluar uang kita menjadi amal-amal lari di sisi Allah Ta'ala. Apa itu Bu? Sedekah yang diajarkan Nabi. Apa itu Bu? Sedekah yang diajarkan Nabi dena wasudoi tak dena suara parata dena turu pusat menjadi amal-amal lari di sisi Allah Ta'ala. Apa itu? Alhamdulillah ada yang menjawab senyum. Betul. Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita ada sedekah yang tidak mengeluarkan tenaga, ada sedekah yang tidak mengeluarkan harta. Dena suara parata, dena suduita mencari amalai, mencari sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya ketika kita mendengarkan ceramah, tolong HP dijauhkan dulu. Kita fokus dengarkan ceramah, sebab ada kejadian. Dia dengar ceramah setengah-setengah, pulang ke rumah sampaikan suaminya, Pak, ada kemarin ustaz hitam-hitam manis orangnya, pandai-pandai tahunnya, matande songkona sampaikan dari senyumki yaitu sedekah. Pulanglah ke rumah, suaminya praktekkan. Mapamula Pertamina celu sampai perapatan jangsungnya berantas, macawa-cawa tutu, siruntu bata-bata molopo, bata becu, oto, motor, narikot mamotro bacawa-cawa tutu. Dia dapat cawa, maka dia sampai bulan naunya nah kena tu melasa tu. Ibu, macawa-cawa beru nasa topan ritata itu cawa-cawa compai sinna. Maka adalah bertanya ustaz, pakai kecerahan lakiku dari macawa-cawa beru. Capu sini taruh tole. Maka apa saya sampaikan pun di bawang. Dan sebab senyum itu namanya sopu tetek bisa senyum. Tetapi engkau tahu maka citu tu tapan ditah. Maksud itu itulah orang-orang yang dimana susah kita dapatkan keberkahan pada dirinya. Ibu, selanjutnya napaguraki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariku siruntu kisidu pamata para tepot Allah Ta'ala disunnahkan kita untuk jamak tangan. Kita bacakan selawat ya panapa jemaat duduk dosa-dosa atas salat Allah Ta'ala nareko selepasangi 25 tak berpisah tangan ini baru berhenti berguguran dosa-dosa kita. Masya Allah. Itulah dari saya, awal dari saya, insya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah bil Qur'an lim wa huwa astaqul qa'inin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asra ma sallaka tariqun yaltamisu fi ilman sahallahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Kita bersama-sama bersalawat kepada Muhammad sallallahu sallallahu ya Nabi salam alaika. Ya, ibu diulang dulu. Angkat tuh ibu kasih timun nabi bawa matang matindro. Cakap dulu itu Ustaz masalah angkat betul kasih santai-santai ya Allah. Ibu tolong dulu kita perhatikan sedikit di. Kita mulai kembali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul, ya Habib salam alaika. Lanjut lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala tawassalna bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujah bi ahdillah. Alhamdulillah. Sedikit saya sampaikan ibu sebelum saya turun ke mimbar di oleh makan ibu. Saya ini bu ceritakan pengalamanku sedikit. Saya pernah ceramah Maulidur Rasul Muhammad SAW di Masjid Raya Sopeng. Masjid Raya Sopeng itu tingginya mimbarnya 155. Sedangkan penceramahnya 158. Coba bayangkan ibu. Saya ceramah pada saat itu melalui mimbar baca mana, maka saya itu ketika ceramah jalan di atas mimbar, saya lebih banyak ceramah saya ketika kita lihat video ceramah saya itu berdiri. Kenapa? Saya trauma bu. Biarkan dicoba pada saat saya ceramah jijik. Saya lihat pengurus masjidnya, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah mau kemana. Tetapi sampai kasih bangku-bangku
sehingga nampak ini muka dan leher saya enak bicu. Kenapa? Kasih ustaz sih tetip pesan dia jinjit. Dan oranglah bangku mengajinya baru saya alhamdulillah baru nampak kepalanya. Dan alhamdulillah saya minta isi kepada pengurus masjid, saya berdiri di depan saja nih, Bu. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, Nabi Tuhan paham Ibu, si teman-teman itu ceramah dari otaknya masih hujan. Alhamdulillah, umurnya 27 tahun. Jadi kena bisa ini, enggak anak darah jempenat, ya seorang tas capai ceramah. Kita ibu-ibu bapak saling menantu penceramah, insya Allah kesehatan nih matu. Yang jelas dia tenang sampai di bawah pendek jadi, ya maklum kau. Tetapi kematangan kiri yang masalah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan Ibu, saya lengkapi nama saya Dai Muda Andi Muhammad Rizki Ramdhani. Alhamdulillah, mungkin beberapa 2 pekan lalu kita lihat beritanya ada dai muda asal Bone tembus Dai Mitra Nasional Polri. Ini orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Bu. Kita doakan saya mewakili Polda Sulawesi Selatan akan ceramah di Mabes Polri tahun depan. Alhamdulillah. Iya. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mesti kita pahami bahwasanya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling asah, nikmat yang paling tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu nikmat iman, nikmat agama Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seluruh ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, seluruh air samudra lautan dijadikan sebagai tintanya, seluruh lautan yang bergelantungan di atas muka bumi ini dijadikan sebagai wadah kertasnya, maka yakin dan percaya tidak akan ada yang mampu menulis sebegitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ulama sampaikan imannya tepatnya umat Nabi Muhammad SAW sebesar biji zarah. Imannya umat Nabi Muhammad sebesar debu. Mati di asri mundrie Allah Ta'ala nawalaki ombong di surga Allah Ta'ala 10 kali lebih luas muka bumi ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah janji Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Al-Buruj ayat 11, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin min tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, maka disediakan bagi surga yang di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah, kesehatan, kesempatan, kekuatan yang Allah kasih kepada kita sehingga kita kumpul tidak lain tidak bukan yaitu mengikuti rangkaian acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi suri teladan bagi umat Islam, Nabi yang dijadikan sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Ibu, ulama ki syair ada pesan tentang ditata. Makin dengar Ibu, makin dengar. Nah, pas gitu ditata anak apa Adam dari pemilik kima di sisi hawatan kereta jantaan ribatitong riasangi ribatitong iya pada pajang mandre nalpusi terdekengi alindrona nababuana iya pada pajang mandre nariku malapaci posina. Ibu, apa maksudnya sedengar ini seperti itu? Nanti kita makan-makannya, selesai bicaramanya. Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ceramah singkat pada malam ini 4 pembahasan, yaitu keutamaan selawat, yang kedua
manfaat fadilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ini oleh kita. Yang keempat, amalan untuk kita setelah pulang dari masjid ini. Kenapa mau saya singkat ceramah ini? Alhamdulillah sudah ada 4 hari tidak pernah istirahat dari Kabupaten Sopeng kemarin di Sinjai. Alhamdulillah cara maulid. Alhamdulillah tidak lain tidak bukan ini adalah amanah umat. Jadi malam ini tadi jam 12 di Pendopo. Alhamdulillah malam ini di Masjid Jalan Surya Barantas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Nah, sahabat, Ibu sekarang kedele itu selesai. Kenapa seperti itu? Di more-more, alhamdulillah saya ini 4 hari demam, tapi selamat terus. Kenapa? Karena mau puri malasa Kak. Jadi selalu dengan mandi malam jam 12 atau sebelum salat subuh. Alhamdulillah begitu berangkat macamnya subuh. Saya tidak sampai demam begitu panas. Alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an perintah selawat kepada Rasulullah SAW dasar hukumnya tertera di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam Al-Quran an-nasakunna 236 ayat 6.666 ayat beserta kandungan ayatnya mendapat Imam Nawawi. Di dalam Al-Quran setiap itu bang perintah Allah Ta'ala perintah ini Allah Ta'ala yaitu selawat kepada Rasulullah SAW. Ibu Allah Ta'ala ibu dan suruh kimin berhaji jadi berhaji Allah Ta'ala Allah Ta'ala na perintah kima seke dina seke Allah Ta'ala Allah Ta'ala na perintah kima puasa dina puasa Allah Ta'ala Allah Ta'ala na perintah kima sumpajang Allah Ta'ala dina sumpajang. Mekia kita selaku umat Islam beribadah kepada Allah, tetapi menyangkut mengenai selawat Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, Allah pula yang mengerjakannya. Pentingnya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 rahmat. Barang siapa berselawat kepada aku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 100 rahmat. Barang siapa membaca 100 selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 1000 rahmat. Barang siapa yang berselawat 1000 kali, maka diukir di matanya tidak kerana bebas kemunafikan, bebas api neraka, dan sebab barakatna selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka saya waktu Nabi berjalan menuju sahabat. Sahabat Abu terkatung-katung terheran-heran bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada penerangan apa? Nampak dari wajah Rasulullah bercahaya, berseri-seri." Maka Nabi Muhammad sampaikan, "Na poleka malaikat Jibril, na pasa kata lupasan. Pasan yang pertama, Muhammad, nigi umatmu tu 5 selawat. Umatmu yang berselawat, maka Allah Subhanahu wa taala dapat duduk mana dosa-dosa atas Allah Taala. Yang kedua, Muhammad, nigi umatmu tu 5 selawat, Allah Taala diangkat derajatnya. Yang ketiga, Muhammad, nigi umatmu tu 5 selawat, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang di mana pahala ini tidak dapat dihitung oleh malaikat dan seluruh makhluk Allah." Ibu, pulang ke sewatu Nabi di Pamiraja oleh Allah Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kali ke-7 Sidratul Muntaha. Dalam perjalanannya melihat malaikat itu mempunyai banyak tangan. Malaikat itu sampai kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hanya 1 yang tidak dapat terhitung olehku. Walaupun Allah perintahkan saya untuk menghitung seluruh tetesan hujan, membasahi bumi, turun ke laut, turun ke sungai, ke daratan, ke pegunungan, malaikat itu mampu menghitungnya 1 persatu. Akan tetapi Muhammad, hanya 1 yang tidak dapat terhitung olehku, yaitu selawat yang keluar dari lisan umatmu, maka Allah kirimkan rahmat. Rahmat itu berupa pahala. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada makhluk Allah yang mampu menghitungnya sebegitu besar. Allah berikan pahala bagi mereka yang berselawat. Alhamdulillah.
Gila. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, adalah yang bertanya, Ibu. Ada lima bertanya, Ustaz. Ada kasih dibaca-baca, namun jadi anak itu tunduk dan mendidik. Saya jawab, maka memang anak tak. Saya punya anak Ustaz mau maling-maling. Dia pada syahadat tahu boleh mesusi, mau betul ada Ustaz. Dia tunduk ini. Maka alim ulama mengajarkan kita dari indro anak tak terbacakan bubunna. Sallallahu ala Muhammad raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang kembali. Sallallahu ala Muhammad raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang satu ibu lagi, Ustaz, kenapa ibu? Ustaz, iya, ternyata anakku mau bentar, ternyata anakku mau beleng-beleng. Aku boleh deh, Bu? Suami saya lagi gili-gili. Kenapa, Bu? Ustaz, saya punya penyakitnya, suamiku dari komite, maka udah sulak-sulak makan tangan. Maka saya ajarkan, Bu, dari komitin bapakna. Tasatumi pusatnya. Bacakan salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tetapi Bu, pusatnya jangan yang di bawah. Kau pun magampung itu. Ibu, datanglah lagi. Ada dua laki-laki yang bertanya, Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Saya punya istri luar biasa cerewetnya Ustaz lengkap. Saya bertanya, bagaimana bibirnya istri tak? Menipi di atas Ustaz. Oh itu pecuriki. Datang lagi Ustaz. Saya punya istri, bibirnya di atas tipis. Ngumpul dia mau kerja. Oh, kemana nih ketemu? Macuriki mata hati. Maka apa solusinya? Kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bihababil rahmatillah. Ibu, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berceramah di Bontang, ketemu sama Pak Basri Rasa, wali kota Bontang. Alhamdulillah, apa yang disampaikan kesuksesan saya ketika saya bertemu dengan ulama. Ulama itu sampaikan kepada saya, dari kemelok di pendiri derajat takwa oleh pengataya, yaitu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, ayat terdatang dari purki masuk ya subuh sebelum selesai 1000 salawat. Insyaallah barakah salawat nanti selamat lino akhirat ni pitaki becef pemataran malino tak. Alhamdulillah. Ibu, mega senang Bapak Nadita. Ya. Nabi Muhammad SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah 570 Masehi. Kita bersama-sama menyanyi dulu. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib. Selalu ulangi Bu. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Abdul Muthalib kakeknya. Sabar dewasa dia diangkat oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Yang kedua ini nasihat Nabi kepada umatnya. Sepotong kayu daunnya rimbun, serta buahnya serta dahannya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya. Ini untuk Buddha yang hujan. Jilbab putih, lambang kesucian. Ya kenapa? Wahai yang bujang, carilah wanita berjilbab. Tetapi Bu, ada juga lagu-lagu yang viral kemarin tahun 2013. Apa itu Pak? Kelakuan si kucing garong, sedagunya datang mengiung. Saya tanyakan sama orang,
Apa maksudnya itu kucing garong? Ternyata naburak idos tu dewa. Apa itu kenapa? Ternyata itu kucing garong urame murah lanceng. Dasar urame murah lanceng nara komita mak udah sulah-sulah matana waktu tu gre mak duduk katanya. Ada dimulakan Allah. Ibu. Sudah biografi singkat dari Muhammad SAW adalah ibu. Bukan-bukan tuh kicet yang berasa batu datang matlobe mana makin rom. Bayangkan kita coba ibu, mulai jam 12 acara saya sampai kalau mau mandi saja baru ceras lanjut lagi ke sini. Alhamdulillah kita semangat sedikit dengar ceramah ibu. Ibu, nanti ini dipahami ibu. Agar nasara minta, tomang kaligengi ceramah. Orang yang mendengarkan ceramah satu ayat, nareko pulang isu diibaratkan kita dia mendengarkan ceramah satu ayat sampai selesai diibaratkan kita masuk pajak 100 rekam. Masya si teman-teman dah buat dari jalur rumah supaya 100 rekat asal tidak ada itu lumayan coba ibu. Tetapi ketika mendengarkan ceramah lese-lese wina kirikan disana ada informasi Profesor Dr. Dunia Halil sampaikan datang fildan datang pemula barat Cina lamuru kemana-mana pun mendengarkan lalu tetapi ceramah jauh. Kenapa? Nasabah anu leceh minum peleturaki. Alhamdulillah itu makanya sangat marah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Nabi Muhammad SAW suatu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ini mana nak ye? Agar Nabi Muhammad SAW ya Allah, meraja. Ibu, agar Nabi dia bersujud kepada Allah, ya Allah, meraja. Ada di panasrasa umatku puang. Ada di masing-masing umat kupang dek na kasi untuk rasing Muhammad dari semapat kaya katapan rasing Muhammad puang akan tetapi matapoy ago sumpah yang narito Allah Subhanahu wa taala. Maka ni Muhammad bersujud maka ada sampai kay Muhammad akan ni Muhammad maka mapabala ni tayawa di ibu ka rupo puang narito ipasuraman na sino umat ko matang neraka. Maka apa kata Allah? Muhammad pesumanan ni umatmu walaupun imannya sebesar biji zahrah. Maka Nabi Muhammad napalolo jarinna satu persatu umat yang berada neraka. Nabi Muhammad ambil satu persatu dia tolong. Nabi Muhammad sampaikan saya tidak akan masuk surga sebelum masuk umatku. Masya Allah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya singkat-singkat saja ibu, saya singkat-singkat saja. Yang kedua, manfaat fadilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali bu. Dalam riwayat Nabi tak tu malasa hanya 3 kali. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7 kali Nabi Muhammad sakit selama hidupnya. Agar resepnya inilah sunnah Rasulullah SAW. Satu, Nabi Muhammad SAW inilah sunnah. Nabi Muhammad bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, ini kita tahu patuh sunnah Nabi Muhammad SAW. Yana tu tanrang mapoli lo Nabi ta. Barang siapa cinta kepada Nabi, mati di asri mondri di pasituai Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu mencintai Nabi yaitu berselawat kepadanya. Aku kata waktu orang bermimpi bertemu Nabi. Saat tersebut terkatung-katung terheran. Kenapa Nabi Muhammad minta balik? Ya panggil Rasulullah mimpinya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa Rasul tak nengok, tak balik? Maka apa balik Nabi tak? Napakai carana. Melok wisal iko umatku de mungkin yang kasalawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, doa selawat ibu narekumila doa ki. Narekode gaga selawatna dari terima pengetahuan. Masuk pada kini waktu bu, dia gaga selawatna dari terima sampai pengetahuan. Yang ketiga bu, nareko makotobba makotobba, narekode gaga selawatna tidak sempurnalah untuk berjumat. Saking kentingnya yaitu selawat kepada Rasulullah SAW. Nabi Adam alaihissalam, engkau sewaktu Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya 40 tahun. Ada juga yang mengatakan 250 tahun. Ulama sampaikan ketika tobat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, mana kamu tahu puasa Muhammad dalam doamu?"
Mapabal Nabi Adam AS, ya Allah, Eko meraja, waktu merisapku roh di jasadku, aku melihat di tiang-tiang ars, namanya Muhammad bersanding dengan namanya Allah. Maka walau berakai pun, asalnya Muhammad menjadi diterima doaku. Alhamdulillah diterima doa Nabi Adam AS. Barakana selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pengaplikasian sunnah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Maka bertanya ibu, sunnah apa yang selama ini yang kita aplikasikan di rumah tak? Banyak orang bapak ibu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kalau mencari maulid, akan tanah bawa ke telinga maulid. Dia datang ke masjid, pulang ke rumahnya tidak membawa apa-apa. Sedangkan maulid, intisari dari maulid yaitu bersalawat kepada Nabi, sunnah yang ingin kita terapkan, apa hikmahnya? Dan keempat, apa yang kita membawa pulang ke rumah? Ada kata bu, lo kebawa langsung pajang, kurang lisu malih lisu. Tetapi alhamdulillah sejak masjid kita kurang malih, demi keberkahan yang kami datang ke sini bukan karena malihnya, nasabah barakahna maulidur Rasul Muhammad SAW. Ibu, saya bertanya ibu, kira-kira apa yang terterapkan sunnah di rumah tak? Apakah di antara kita ibu, Nabi Muhammad ajarkan ketika Nabi ini minum 1 gelas bersama istrinya. Ibu, apa kurang mikir bolata? Begitu Diki? Dari polisi ki bolata. Nabi tak itu dari minumi 1 gelas bersama istrinya. Kita biasa begitu? Alhamdulillah. Yang kedua ibu, Nabi Muhammad SAW narekomandai si timpu-timpu menina 1 piring bersama. Biasa? Yang ketiga ini bu, paling penting, ini yang paling penting bu. Bu, ini yang paling penting, saya mau bertanya. Inilah sunnah yang membuat banyak bujang-bujang berakhir di meja hijau masyarakat. Kenapa? Dekna paham dan asa lebih dengan. Alhamdulillah bu, kalau saya teori sudah paham nih, tinggal mengaplikasi sama nih. Ibu, ini yang paling penting. Ada masa panditata, matapang makakongnya anak kalau roboting, pernikahannya hanya sampai seumur jagung saja. Agar sebari kurang ilmu pernikahannya. Yang kedua, ini yang jarang dilakukan ibu, mandi bersama istri 1 WC bersama. Apa yang kata ulama kita? Ini pakai pakpolo mata, pom kencang. Dari kebalik praktek kelatasi kita. Tidak ada wanita yang paling dicintai kecuali istrinya ketika dia sudah mandi 1 WC bersama. Coba bayangkan ibu, ini sama-sama kita. Ini sama-sama kelebihan, masya Allah. 40 hari, 40 malam atas ulama kita, inilah pagi-pagi 40 mata. Dek jaga makmum lema cantik, selain bineka di kampung. Maka itulah yang dipakai ulama kita ketika merantau. Alhamdulillah, sekarang terbukti banyak kita punya orang tua, namun mari macuri kini binina, tetap memperbolah. Alhamdulillah. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cinta. Ibu, inilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Siti Khadijah selama hidupnya tidak pernah memarahi Rasulullah SAW. Ibu, upakul itu pun Siti Khadijah di dalam Sirah Nabawiyah tidak pernah ada riwayat perkataan Siti Khadijah pernah membuat Nabi Muhammad SAW marah. Kenapa? Ketika Nabi pulang ke rumah, rumahnya seorang Nabi 8, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah Siti Khadijah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada teman saya yang muda, alhamdulillah, purana bukti Ustaz Makutana kak. Mana pura kiboti sesi masyarakat itu tak patah. Kenapa? Ustaz, kalau isu tak bolaku, apa ada macamnya bineku. Dia buat tamak pula makutana dari mana ini dan sebagainya. Tetapi ketika saya di warkop, enak perasaanku. Inilah sunnah yang jarang ditemukan kembali. Ketika Rasulullah memanggil istrinya, ya Umairah, wahai pipi kemerah-merahan. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, ketika suami sampaikan, lekeciulu, lekecik lepa. Inilah hadirin muliakan Allah. Manfaatnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika masuk WC menggunakan kaki kiri, mata potang kelinga, mata pot tahu, dari pertama WC mendu mati. Kenapa? Ternyata inilah keberkahan sunnah
Nabi Muhammad memang kini paguru, narik tangan kini WC, gunakan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa? Kaki kanan ini mau sensitif sekali. Narik angkat otot, narik teme, narik jabat abusya, jabat nasa abusya teme. Dia permainan teme masuni. Dia permainan resilitina seorang orang lecala ini bahasa biasa orang kecelakaan. Kenapa ibu? Kenakan kaki kiri adalah sunnah yang diajarkan Nabi. Kaki kanan ini tembus ke paru-paru. Ke paru-paru ini ada sensitif saraf yang tembus ke otak. Kapan menginjak hal najis, pasti kaget dia. Seperti itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Gunakan kaki kiri, insya Allah sunnahnya. Gunakan kaki kanan setelah keluar. Ibu, kenapa tidak ada ibu-ibu kena prostat, kencing batu? Kenapa? Ketika dia buang air kecil dulu. Kenapa laki-laki banyak kena prostat narikot temi tertoni? Sedangkan Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita ketika ingin buang air kecil dulu. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu, Bapak Quraki, ada beberapa ditata. Ketika saya bertemu dengan alim ulama, Kiai Haji Mukhlisun, pimpinan pondok pesantren, dia sampaikan Nabi Muhammad itu ketika makan, dapat teling jadi di wadah garam. Setelah itu garam lagi, sebelum makan garam, setelah makan garam, dan tidak minum 30 menit air putih. Kenapa? Kapan kita minum air putih setelah makan, maka enzim-enzim yang ada di dalam penghancur penyakit itu hilang. Itulah keberkahan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu, ada lagi Nabi Muhammad SAW itu mandi jam 12 dan mandi sebelum salat subuh. Itulah keberkahan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ibu, alhamdulillah ibu, itulah ceramah singkat dari saya. Yang terakhir ibu, inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nari kepuri masuk fajar, napagurat kita Nabi Muhammad SAW ketika kita salat baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa? Angkatan masuk fajar kita percaya kita. Saya praktekkan ada orang yang salat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mongko pikiran nama kada teka lo ke pasar baca. Lanjut lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Balik agak sih roh. Balik tiga balik laja, balik katampang, cendole, balik tapa. Lanjut lagi, Maliki Yaumiddin. Narunto di pasar, narunto di balai nama kanisi. Lo gak banyak lo konjo subuh, masih sentri kan lo keluar dari konegaga, konjo kilor di rundu sapor teh. Lo kenapa saya banyak beli? Sampai seterusnya masuk pajak pikir tadi. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Narkomelo ki de duruntu pasisana wa taala. Bacalah surah Al-Mulk tabarakalladzi setiap malam. De duruntu ipasisana wa taala berdoa. Yang ketiga ibu, ini penting sekali bu. Hari keloki maka wajah Indra tanggal 28, 29 angken itu Adira datang pemenagi lagi esok di bawah Al-Waqiah 14 kali setelah salat asar. Insya Allah Nabi Muhammad ajarkan membaca surah Ar-Rahman dimudahkan syafaat bagi kita. Yang kelima Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ibu, ada sunnah 2 rakaat pahalanya sama haji umrah sempurna, yaitu sholat Isra setelah jam 6, 7 atau 11 menit. Masuk pada 3 rakaat pahalanya atas sisi Allah sama dengan haji sempurna. Masya Allah. Nabi Muhammad ajarkan kepada kita juga. Rasulullah ajarkan kepada kita ketika pagi ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka dihapuskan, digugurkan dosa-dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Alhamdulillah. Yang ke-8, Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita.
Nabi Muhammad SAW kepada kita nari kupurki majenne tabaca asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ketika kita baca ini, apa kata ahli ulama? Pilih pintu surga mana yang ingin kita masuki. Yang kesembilan, na pangguraki Nabi Muhammad SAW nari kunakan kilasa, anxiety, kecemasan, tahu-tahu kita baca keberkahannya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang ke-10, ketika kita membaca ayat kursi dari kupurki masuk pajang amat ngetak itu bawang pasara kita masuk surga Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itulah cara singkat pada malam ini. Alhamdulillah Bu, saya tidak terlalu banyak bercanda karena ini saya perasaanku kayak memijami. Iya, pusing saya boleh Pak ini sudah alhamdulillah sudah selesaikan 13 ceramah Maulid. Alhamdulillah malam ini masuk ke 13. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan insyaallah akan semoga Allah mudahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib alaika salawatullah. Alhamdulillah. Ibu, yang terakhir ada 2 apa sedekah kami data. Ada yang kalau Ustaz betul terakhir betul. Ini yang kedua. Inilah papa sedekah kami data mengenai orang lepat tapisan guru sekeh. Lagi